Bab 1661. Alba mengobrol lama dengan David sebelum dia ingat mengapa dia datang mengunjungi David hari ini. Dia tidak datang jauh-jauh untuk melihat apakah David baik-baik saja atau tidak. Sebaliknya, dia datang untuk memberitahu David sebelumnya bahwa mereka akan berangkat ke kantor pusat Treasure Trove besok untuk berpartisipasi dalam pelelangan besar, jadi dia perlu segera bersiap. David, kita akan berangkat ke zona perdagangan super besar di sebelah barat benua suci pusat, yang juga merupakan markas besar Treasure Trove besok. Kau harus bersiap sekarang, kata Alba. Kita berangkat. Apakah lelang akan segera dimulai? Tanya David dengan penuh semangat. Sekarang, segala sesuatunya menjadi sedikit mendesak. Ia masih membutuhkan 12.000 poin mewah untuk mencapai sein parsial. Begitu dia sampai di sana, dia tidak akan takut pada siapapun selama dia tidak bertemu dengan orang suci seperti Nek. Dia perlu menghabiskan setidaknya 1,2 triliun di lelang ini untuk mencapai tujuannya. Ini perjalanan yang relatif panjang. Lelang akan dimulai segera setelah kita sampai di sana. Saya tidak punya persiapan apapun, jadi Anda bisa menelepon saya besok saja, Nona Felowes. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi, selamat tinggal. Terima kasih, Nona Felowes. Setelah Alba pergi, David juga keluar dari ruangan. Dia pergi ke tempat tinggal Marley dan mengatakan padanya bahwa dia akan pergi untuk sementara waktu dan akan segera kembali. Dia meminta Marley untuk mendapatkan beberapa pengetahuan tentang perusahaan perdagangan dari Elmer. Mungkin karena menyadari bahwa David mempunyai urusan penting yang harus diselesaikan, gadis kecil Peggy tidak mengganggunya kali ini. Kembali ke kamar, David melihat toples anggur tersegel di atas meja. Toples anggur 100 bunga dan buah yang luar biasa ini disediakan untuk Celia dan yang lainnya. Ini dapat meningkatkan fisik dan bakat mereka. Akan tetapi, David tidak punya waktu untuk pergi ke Sekte Iridescent sekarang. Dia hanya bisa menunggu untuk melihatnya setelah berpartisipasi dalam pelelangan. David belum memutuskan apakah akan pergi ke Sekte Iridescent untuk menyerahkan anggur istimewa 100 bunga dan buah kepada Celia dan yang lainnya terlebih dahulu atau baru melakukannya setelah dia memiliki kekuatan yang cukup. Lagi pula, para tetua terhormat dari Sekte Iridescent merupakan faktor yang tidak diketahui. Kalau mereka merasakan sesuatu dalam dirinya, dia mungkin tidak akan bisa pergi begitu saja. Di masa lalu, Sekte Iridescent adalah Sekte Celeste, dan status Celeste di sekte tersebut bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Karena itu David merasa cukup tenang di sana. Namun, keadaan kini berbeda. Celeste telah dipenjara, dan dia berada di dalam es yang akan membuat sebagian besar murid menjadi pucat hanya dengan menyebut namanya. Para tetua terhormat dari Sekte Iridescent, termasuk Guru Celeste, tampaknya telah meninggalkannya. David tidak ingin mengunjungi Sekte Iridescent lagi sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup. Jika dia kembali, dia hanya akan melakukannya dengan kekuatan untuk menghancurkan beberapa tetua terhormat dari Sekte Iridescent. Bukan hanya untuk menyelamatkan Celeste, tapi juga untuk membawa pergi Celia dan yang lainnya. Dibandingkan dengan penderitaan Celeste di Gua Es, Celia dan yang lainnya jauh lebih aman. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid Nova, kepala Sekte Iridescent. Selama para tetua yang terhormat tidak muncul, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin dan menyelamatkan Celeste dari Gua Es. Setiap hari penundaan berarti hari berikutnya yang menyakitkan. Celeste, bertahanlah sedikit lagi. Aku akan segera datang menyelamatkanmu. Tunggu saja aku. Pikir David dalam hati. Kekuatan seseorang adalah hal terpenting, baik di bumi, Bima Sakti, maupun kerajaan bintang. David sangat memahami hal ini. Keesokan harinya, David, Alba, beberapa pembantu Alba, dan sekelompok penjaga berangkat dengan kapal dagang unik milik Treasure Trove. Tidak ada bajak laut luar angkasa yang berani merampok kapal dagang yang ditandai oleh salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas bahkan jika itu berada di luar benua suci pusat kecuali mereka tidak lagi ingin terus tinggal di benua suci pusat. Mereka tidak akan berani menyinggung salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas. Sementara itu,
ketika menyangkut perusahaan-perusahaan dagang kecil dan menengah, para perompak luar angkasa tidak akan bertindak berlebihan setelah menagih sejumlah biaya dari mereka. Bab 1662. Jika seseorang seperti Marley, yang berasal dari pasukan kecil di daerah terpencil, berhadapan dengan bajak laut luar angkasa, dia akan beruntung jika bisa bertahan hidup, apalagi bisa menjaga muatannya. Meski begitu, banyak sekali kapal dagang yang berangkat dari berbagai sudut terpencil kerajaan bintang ke benua suci pusat setiap hari. Bukannya mereka tidak tahu bahaya di sepanjang jalan, tetapi setelah tiba di benua suci pusat, keuntungan yang akan mereka peroleh terlalu besar. Umumnya, nilainya lebih dari 10 kali atau bahkan puluhan kali lipat nilai barangnya. Itu sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan keluarga mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa risiko. Oleh karena itu, sekalipun mereka tahu bahwa itu tidak akan menjadi perjalanan mudah, dan satu kesalahan saja bisa merenggut nyawa mereka, banyak orang akan tetap memilih untuk melakukannya. Star Kingdom terlalu besar. Ada banyak sekali galaksi kecil seperti Green Apollo tempat keluarga Jung berada. Ada yang menyukai stabilitas, ada pula yang suka mengambil risiko dan berjudi. Kediri, kapal dagang Treasure Trove menempuh seluruh jarak tanpa menemui kecelakaan apapun. Dalam sekejap mata, lebih dari seminggu telah berlalu. Mereka telah sampai setengah perjalanan. David hanya berdiam di kamarnya selama ini. Ia masih beradaptasi dengan perubahan fisik yang disebabkan oleh kekuatannya yang meningkat. Kadang-kadang, Alba mengunjunginya dan mengobrol dengannya. Topik mereka selalu berkisar pada David dan guru di belakangnya. David tahu bahwa Alba masih menanyakan situasinya. Dia juga akan membuat beberapa hal sepanjang jalan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam kasus apapun, David harus bersikap tegas dan menyatakan bahwa seorang santo suci berdiri di belakangnya. Dia harus meyakinkan Alba untuk melanjutkan rencana berikutnya. Ketanyaannya, Alba sudah 90% percaya pada David. Alba tidak melihat tuannya dengan mata kepalanya sendiri, yang mengakibatkan sisa 10% ini. Dia tidak akan mempercayai perkataan David 100% kecuali dia bertemu dengan guru David, sang santo suci legendaris dan petarung terkuat di kerajaan bintang. Kediri. Baru pada saat itulah Alba akan mempercayainya sepenuhnya. Meski begitu, kepercayaannya sebesar 90% sudah cukup baginya untuk bertaruh pada David. Alba tidak punya pilihan lain jika dia ingin mengubah takdirnya. David adalah harapan terakhirnya. Puas dengan N0V Eldra, Org. Setelah laki-laki itu keluar, dia harus menikahinya tanpa syarat kecuali dia menemukan orang suci baru sebagai pendukung keluarga Fellowes. Yang paling penting adalah meskipun Alba sudah menikah, pihak lain tetap tidak akan mengampuni keluarganya. Dia perlahan-lahan akan mengikis pengaruh keluarga Fellowes dan akhirnya mencapai kendali penuh, memaksa keluarga Fellowes untuk selamanya memberi mereka aliran sumber daya budidaya yang stabil. Keluarga Fellowes mengendalikan salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah, yang merupakan bagian kue yang sangat besar. Selama bertahun-tahun, keluarga Fellowes telah mencari cara untuk menyelamatkan diri saat nafsu makan pihak lain meningkat. Akan tetapi, lawan ini merupakan pasukan yang memiliki seorang santo suci. Siapa yang berani melawan mereka? Hanya ada beberapa orang suci di kerajaan bintang, dan masing-masing memiliki kekuatan afiliasinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dengan santainya merusak keseimbangan ini. Namun, keberadaan David memberi Alba harapan. Seorang santo suci yang tersembunyi dalam bayangan. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, keluarga Fellowes mungkin bisa keluar dari kesulitan mereka saat ini. Bab 1663. Waktu berlalu dengan lambat. Pada hari itu, David sedang duduk bersila di tempat tidurnya di kamar dengan mata terpejam. Ia sedang berlatih mengendalikan kekuatannya yang melonjak. Tiba-tiba dia merasakan guncangan hebat. Dia segera membuka matanya. Apa yang telah terjadi? Apakah ada yang berani mengacaukan salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah? Akan tetapi, dia tidak menggunakan kekuatan pikirannya untuk menyelidiki. Situasinya tidak diketahui sekarang, jadi lebih baik berhati-hati. Sebenarnya,
Bahkan jika David menggunakan kekuatan pikirannya, tidak masalah jika dia ketahuan. Lagi pula, dia sudah menjadi sovereign ranker tingkat menengah dan tidak ada yang salah dengan dia yang memiliki kekuatan pikiran. Jadi, dia tidak akan menimbulkan sensasi. Dia akan baik-baik saja asalkan dia tidak memperlihatkan dirinya sepenuhnya di hadapan seorang suci. Di luar kapal dagang yang ditumpangi David dan Alba, sebuah pesawat luar angkasa mewah yang ukurannya setidaknya beberapa kali lebih besar dari itu menghalangi jalan. Kata Lightfoot terukir di sisi pesawat luar angkasa mewah itu. Di benua suci pusat, siapapun yang cerdas akan mengetahui asal-usul kapal yang bernama Lightfoot. Itu adalah sarana transportasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh keturunan langsung keluarga Lightfoot. Keluarga Lightfoot, seperti keluarga Fellowes, mengendalikan satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci pusat. Keluarga Fellowes mengendalikan Treasure Trove, sementara keluarga Lightfoot mengendalikan Splendor. Kedua perusahaan dagang itu sangat mirip kekuatannya. Treasure Trove menduduki peringkat ketiga di antara 5 perusahaan perdagangan teratas, sementara Splendor menduduki peringkat kedua. Getaran hebat tadi berasal dari 2 kapal yang bertabrakan. Namun, tidak ada korban jiwa. Kedua kapal memiliki pertahanan yang layak. Tabrakan tadi bahkan tidak menembus pertahanan, dan kapalnya tidak terluka. Namun, kapal keluarga Lightfoot jauh lebih besar daripada kapal keluarga Fellowes. Sekalipun tidak rusak, tetap saja terjadi guncangan hebat. Alba mengerutkan kening saat melihat kapal keluarga Lightfoot. Kemudian dia memerintahkan krunya untuk melewati pihak lainnya. Tanpa diduga, mereka tetap bertabrakan. Dia tahu pihak lain melakukan ini dengan sengaja. Dia juga menebak siapa yang ada di kapal di seberangnya. Hanya ada satu orang di keluarga Lightfoot generasi ini yang terus-menerus mengganggu Alba. Itu adalah Cornelius Lightfoot, salah satu keturunan teratas keluarga Lightfoot. Pada saat yang sama, dia juga merupakan pewaris kedua keluarga Lightfoot, jadi dia memiliki status tinggi dalam keluarganya. Benar saja, tidak lama setelah kedua kapal bertabrakan, sebuah suara datang dari kapal keluarga Lightfoot. Nona Alba, apa kabar? Cornelius, bagaimana kau tahu itu aku? Tanya Alba dengan suara berat. Dia bepergian dengan kapal dagang Treasure Trove yang tidak eksklusif untuk keturunan langsung keluarga Fellowes. Bagaimana Cornelius tahu lokasi persisnya dan bahkan bertemu langsung dengannya? Hahaha, Nona Alba, kalau aku, Cornelius Lightfoot, bahkan tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin aku bisa menjadi pewaris keluarga Lightfoot? Kata Cornelius sambil tertawa keras. Alba tenggelam dalam pikirannya. Apa yang salah? Apakah ada mata-mata di sekitarku yang melaporkan keberadaanku kepada Cornelius? Mustahil. Orang-orang di sekitarku semuanya dibesarkan oleh keluarga Fellowes sejak kecil. Jadi bagaimana mereka bisa mengkhianatiku? Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 1664. Alba tidak dapat menemukan jawabannya untuk sementara waktu. Cornelius, mengapa kau menghentikanku? Tanya Alba. Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengundang Anda untuk makan dan mengobrol. Maukah Anda memberi saya kehormatan, Nona Alba? Saya telah menyiapkan makanan dan anggur yang lezat di sini, kata Cornelius. Maaf, aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan menemanimu. Alba langsung menolak. Nona Alba, aku datang jauh-jauh hanya untuk menemuimu, tidakkah menurutmu tidak sopan jika kau melakukan ini? Bagaimana kau mengharapkan aku menunjukkan wajahku di benua suci pusat jika kau melakukan ini? Kamu boleh menunjukkan wajahmu sesuka hati. Apa urusanku dengan itu? Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Selamat tinggal. Setelah Alba selesai berbicara, dia memerintahkan kapal dagang untuk menghindari pihak lain dan bersiap untuk pergi. Namun, saat kapal dagang itu berangkat, kapal keluarga Lightfoot berhenti di depan mereka, menghalangi jalan. Mereka mengubah arah beberapa kali berturut-turut, tetapi pihak lain tetap menghentikan mereka. Alba sangat marah sehingga dia bertanya dengan keras, Cornelius, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Nona Alba, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku ingin makan dan mengobrol denganmu. Selama kau setuju, aku akan segera menyingkir setelah makan. Kau bisa memikirkannya perlahan,
Aku punya banyak waktu, kata Cornelius yang tidak terburu-buru. Wajah cantik Alba memerah karena perkataan Cornelius dan dadanya yang besar terangkat dengan hebat. Dia berharap bisa membunuhnya dengan pedang. Namun, ia hanya bisa membayangkan hal itu dalam benaknya. Alba tidak bisa melakukan ini dalam kenyataan. Selain apakah dia bisa membunuh Cornelius, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani melakukannya. Di satu sisi, Cornelius, sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, memiliki status tinggi. Status Alba di keluarga Fellowes tidak sebanding dengannya. Di sisi lain, meskipun Treasure Trove tidak jauh berbeda dari Splendor, itu tidak berarti tidak ada banyak perbedaan antara keluarga Lightfoot dan keluarga Fellowes. Banyak aspek yang berperan di sini. Sederhananya, keluarga Fellowes adalah keluarga yang berafiliasi dengan pendukung mereka. Terus terang, mereka akan menawarkan sejumlah besar sumber daya setiap tahun untuk mencari suaka. Meski begitu, mereka perlu bertindak sesuai dengan keinginan pendukungnya. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, para pendukung keluarga Fellowes bermaksud menelan keluarga Fellowes. Namun, keluarga Lightfoot berbeda. Keluarga Lightfoot telah memiliki seseorang yang telah membangun pijakan kuat dalam keluarga pendukung di belakang mereka. Alkisah, seorang putri dari keluarga Lightfoot menikah dengan keluarga yang mendukung mereka. Sama seperti Alba saat ini. Setelah wanita dari keluarga Lightfoot menikah, dia melakukan serangan balik dan sekarang menjadi tokoh penting dalam keluarga besar itu. Situasi keluarga Lightfoot juga berubah karenanya. Keluarga Fellowes kemungkinan akan ditinggalkan begitu saja oleh para pendukung di belakang mereka, tetapi hal yang sama tidak akan terjadi pada keluarga Lightfoot. Inilah jurang pemisah antara kedua keluarga itu. Jika Alba membunuh Cornelius dan keluarga Lightfoot memutuskan untuk mengejarnya, keluarga Fellowes hanya bisa meminta maaf dan patuh menyerahkannya setelah membayar harga yang sangat mahal. Kedua keluarga memiliki orang suci-suci sebagai pendukungnya. Namun, situasi mereka benar-benar berbeda. Keluarga Lightfoot menjalani kehidupan yang nyaman dan aman sementara keluarga Fellowes hidup dalam kesulitan. Selain itu, keluarga mereka bisa hancur kapan saja. Cornelius, aku punya sesuatu yang mendesak untuk diurus sekarang. Bagaimana kalau aku menemanimu saat aku punya waktu? Alba menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sedih. Tidak mungkin. Siapa tahu kau akan menepati janjimu setelah kau kembali. Aku tidak berani pergi ke keluarga Fellowes untuk menjemputmu. Karena aku bertemu denganmu hari ini, kau harus minum bersamaku sebelum pergi, apapun yang terjadi. Cornelius sama sekali tidak tergerak. Air mata mengalir di mata Alba. Tidak ada yang dapat dia lakukan jika berhadapan dengan bajingan seperti ini. Haruskah dia pergi makan bersama Cornelius? Itu sungguh mustahil. Dia tidak dapat pergi bahkan jika dia meninggal. Alba tidak bodoh. Dia memiliki tunangan, jadi jika dia masuk ke kapal Cornelius sendirian, dia akan menghadapi kehidupan yang sangat menyedihkan, tidak peduli apakah sesuatu terjadi di antara mereka atau tidak. Bab 1665. Di dalam pesawat luar angkasa mewah milik keluarga Lightfoot, Cornelius berbaring santai di kursi, dikelilingi oleh beberapa pelayan cantik yang memijat bahu dan kakinya. Dia sangat menikmatinya. Tujuan menghentikan Alba, gundik muda ketiga keluarga Fellowes hari ini, adalah untuk mengundangnya ke kapalnya untuk berkumpul. Ketika Cornelius bertemu Alba untuk pertama kalinya, dia sangat menyukai wanita luar biasa dan berbakat ini. Namun, Alba memiliki kontrak pernikahan, dan hutangnya adalah salah satu dari sedikit jenius teratas di Star Kingdom. Selain itu, keluarga di belakangnya berada di puncak piramida Star Kingdom. Cornelius, sebagai pewaris kedua keluarga Lightfoot, bukanlah tipe pria yang akan berpikir dengan alat kelaminnya. Dia bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya, jadi mengapa repot-repot dengan Alba dan pertunangannya? Alasan mengapa dia mengambil risiko mengundang Alba ke kapalnya juga karena dia telah dipercaya oleh seseorang untuk membuat perjanjian Alba marah. Pendukung di balik keluarga Lightfoot dan pendukung di balik keluarga teman-teman tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Generasi muda dari kedua keluarga juga akan bersaing dalam semua aspek. Begitu berita Alba naik ke kapal keluarga Lightfoot tersebar, reputasinya pasti akan terpukul.
Kejatuhan keluarga Veloes kemudian semakin cepat. Pada saat yang sama, pertunangan Alba juga akan mempengaruhi. Jadi apa kalau kamu jenius teratas di Star Kingdom? Tunanganmu tetap saja menikah dengan pria lain. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi di sana? Kamu pasti akan dicap sebagai seorang pria jalang. Bagi Cornelius, ada pula risiko besar dalam melakukan hal ini. Bagaimanapun, orang yang akan dia hina adalah orang teratas di antara generasi muda kerajaan bintang dalam hal status atau kekuatan. Dia mungkin kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Dia mencoba menjadi tenaga surya. Meskipun Cornelius merupakan pewaris kedua dalam keluarga Lightfoot, pewaris pertama juga memberi tekanan. Dia telah mencoba mengemukakan keadaan melalui usahanya sendiri. Namun, setelah bertahun-tahun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, hasilnya tetap sia-sia. Lambat laun, Cornelius pun menyadari bahwa usaha saja tidak akan berhasil. Jika dia tidak memikirkan solusinya, dia tidak akan mampu bersaing dengan lawannya sama sekali. Ini adalah kesempatan yang bagus sekali. Jika dia berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan majikannya, membuat pertunangan Alba jelek, dan membuatnya bahagia, Cornelius mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing posisi memperebutkan kepala keluarga Lightfoot dengan dukungannya. Keluarga Lightfoot, namun juga, merupakan keluarga afiliasi orang lain. Orang itu mungkin akan mewarisi posisi kepala keluarganya di masa depan. Itulah sebabnya Cornelius ingin mencari cara untuk mengetahui keberadaan Alba dan menghalanginya. Dia akan mengajak Alba bergabung, apapun yang terjadi. Dia tidak akan ragu menggunakan kekerasan jika harus. Sebenarnya, Cornelius tidak akan melakukan apapun kepada Alba. Dia hanya akan mengundangnya untuk makan bersama. Setelah itu, dia akan mengumumkan kepada dunia luar bahwa dia, Cornelius Lightfoot, telah lama mengagumi Nona Alba dan karena dia bertemu dengannya kali ini, dia memutuskan untuk mengundangnya untuk makan ringan. Ia akan membiarkan masyarakat mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jika keluarga Veloes mengetahui hal ini, mereka tidak akan dapat menemukan kesalahannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan pada Alba. Apakah generasi muda tidak diperbolehkan berkomunikasi satu sama lain dan makan bersama? Cornelius, aku punya pertunangan. Apakah pantas bagimu untuk melakukan ini? Tanya Alba. Tidak ada yang tidak pantas tentang ini. Ini hanya makan malam biasa dan aneh. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, kata Cornelius acuh tak acuh. Kamu harus berpikir baik-baik. Kalau pertunanganku sampai tahu tentang ini, apa akibatnya? Akibatnya, kamu belum menikah dengannya. Kalaupun sudah menikah, apakah kamu tidak boleh makan bersama orang lain? Kehidupan masa depanmu akan sangat membosankan jika begitu. Cornelius, aku yakin kau tidak mengerti apa yang kumaksud. Apa kau yakin bisa menahan amarahku? Nona Alba, berhentilah bicara omong kosong. Karena aku berani melakukan ini, aku berani menanggung semua konsekuensinya. Kau harus makan malam ini bersamaku hari ini, apapun yang terjadi. Cornelius sedikit tidak sabar. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Dia juga perlu melakukan ini dengan benar. Demi bersaing memperebutkan kepala keluarga Lightfoot di masa mendatang dan mendapatkan kesempatan mengubah masalah saat ini, Cornelius tidak mau menyerah begitu saja. Kamu, Alba terdiam setelah mendengar jawaban Cornelius. Bab 1666. Dia tidak menyangka Cornelius, pewaris kedua keluarga Lightfoot, menjadi seorang bajingan. Maksudnya adalah dia tidak akan membiarkannya pergi jika dia tidak makan bersama dia. Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, Alba sedang bingung. Dia mencoba menghubungi keluarga Veloes tetapi menemukan bahwa sinyalnya telah diputus oleh Cornelius. Dia tidak dapat melakukan ini. Jika dia menaiki kapal Cornelius, dia akan didakwa dengan tuduhan perselingkuhan begitu masalah ini terbongkar. Tidak masalah apa yang sebenarnya dia lakukan di sana. Bahkan keluarganya akan terlibat. Ketika pria itu keluar, apa yang menanti dia dan keluarga Veloes adalah pukulan yang menghancurkan. Dilihat dari ego laki-laki itu, bagaimana dia bisa menerima hal seperti itu?
Alba bahkan merasa bahwa Cornelius datang dengan persiapan untuk mempercepat kehancuran dirinya dan keluarga Velowes. Akan tetapi, ketika dia memikirkannya lagi, ada sesuatu yang terasa aneh. Berani sekali Cornelius berbuat demikian. Bagaimana dia bisa menahan amarah orang itu? Mungkinkah? Alba terkejut dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah ada seseorang yang memulai hal ini? Siapakah orangnya? Apakah dia pendukung di belakang keluarga Lightfoot? Inilah satu-satunya alasan mengapa Cornelius begitu berani. Dikatakan bahwa kedua keluarga itu berselisih satu sama lain. Jadi, bukan tidak mungkin ada pihak yang ingin melakukan trik di balik layar. Seseorang harus mengakui bahwa Alba adalah salah satu wanita berbakat paling terkenal di benua suci tengah. Dia cukup pintar. Dia berhasil menganalisis konteks umum situasi dari tindakan Cornelius hari ini. Kalau tidak ada orang di balik semua ini, Cornelius tidak akan pernah berani berbuat seperti itu, sekalipun ia diberi semua keberanian di dunia. Akan tetapi, bahkan jika Alba mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tidak punya solusi yang bagus. Cornelius jelas datang dengan persiapan, jadi orang-orang yang dibawanya pasti tidak lemah. Sementara itu, Alba sama sekali tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi sehingga ia hanya membawa beberapa pembantu dan pengawal. Dari sudut pandangnya, tidak ada seorang pun yang berani melakukan apapun padanya di benua suci pusat. Pada saat yang sama, dia juga tunangan pria tersebut. Karena itu, dia tidak menyangka akan melihat Cornelius bertindak begitu berani. Jika Cornelius menggunakan kekerasan, Alba tidak akan berdaya. Dia memikirkan semua faktor yang mungkin dan tetap tidak mampu memecahkan kesulitan yang dihadapinya. Satu-satunya variabel di sini adalah David. Sayang sekali David tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Bahkan jika identitasnya terungkap, Cornelius mungkin tidak akan mempercayainya. Dia hanya orang biasa yang mengaku sebagai murid seorang santo suci. Mungkin tak seorang pun yang akan mempercayainya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah aku akan jatuh ke tangan si bajingan Cornelius hari ini? Menurut ramalan Alba, Cornelius hanya perlu memaksanya masuk ke kapalnya dan membebaskannya nanti. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun padanya. Begitu berita itu tersebar, semuanya akan berakhir baginya dan keluarga Velowes. Tidak akan ada kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Saat itu, sekalipun David, murid seorang santo suci, ingin menolongnya, itu akan menjadi tantangan yang sangat besar. Bab 1667. Sementara Alba memikirkan jalan keluar dari ini, Cornelius mulai tidak sabar. Akan lebih baik jika Alba datang dan tinggal bersamanya sebentar. Jika dia tidak mau, Cornelius harus memaksa Alba untuk datang. Kali ini, dia sudah sepenuhnya siap. Dia juga tahu bahwa penjaga di sekitar Alba hanyalah Immortal Ranker. Oleh karena itu, guna menghindari kecelakaan apapun, dia membawa 2 Sovereign Ranker pemula untuk memastikan rencananya 100% berhasil. Mengenai akibatnya, Cornelius tidak memperdulikannya. Dia tidak mengendalikan hidup atau mati Alba dan keluarga Velowes. Dia hanya tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menyenangkan majikannya. Hanya dengan cara inilah dia dapat memperoleh kesempatan bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Lightfoot. Nona Alba, bagaimana menurutmu? Selama kau datang dan minum bersamaku, aku, Cornelius Lightfoot, berjanji atas nama keluarga Lightfoot bahwa aku tidak akan pernah menyentuhmu. Bagaimana? Cornelius, menyerah saja. Aku tidak akan pergi ke kapalmu. Alba langsung menolak. Jadi, maksudmu kau tidak akan melakukannya demi aku, kan, Nona Alba? Kau wanita yang sangat lembut, jadi jangan memaksaku untuk menggunakan kekerasan. Karena aku tahu keberadaanmu, aku juga tahu bahwa beberapa pengawal yang bersamamu hanya berada di tingkat abadi. Kekuatan mereka jauh dari cukup. Cornelius, aku tahu niatmu. Jika kau berani bertindak hari ini, aku akan bunuh diri di depanmu dan melihat bagaimana kau akan menjelaskan kematianku, ancam Alba. Setelah memikirkannya cukup lama, ini adalah satu-satunya pendekatan yang layak yang dapat dipikirkannya. Jika Cornelius berani mengambil tindakan, maka dia akan bunuh diri. Ini satu-satunya solusi. Kalau dia meninggal, rumor apapun yang beredar di sekitarnya,
itu akan merugikan dirinya sendiri. Cornelius juga harus menanggung murka keluarga Veloes dan pria itu. Tentu saja, Alba tidak ingin mati. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia juga bertaruh bahwa Cornelius tidak akan berani melakukan hal ini. Nona Alba, mengapa Anda melakukan ini? Saya hanya mengagumi Anda dan ingin minum bersama Anda. Saya sudah bilang bahwa selama Anda datang, saya tidak akan menyentuh Anda sama sekali. Mengapa Anda harus melakukan hal-hal ekstrim seperti ini untuk menyelesaikan masalah ini? Kata Cornelius dengan tenang. Meskipun nadanya tenang, Cornelius sudah berdiri dari kursinya saat ini. Ekspresi wajahnya agak berubah dan dia marah dalam hati. Setelah perhitungan yang cermat, satu-satunya hal yang tidak diperhitungkan Cornelius adalah Alba bunuh diri. Kalau dia benar-benar bunuh diri, maka semua ini akan hancur. Saat itu, dia tidak hanya gagal menyenangkan majikannya, tetapi dia juga harus dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Veloes dan tunangan Alba. Bagaimana Cornelius dapat menanggung semua itu tanpa dukungan majikannya? Cornelius, aku sudah menebak apa yang kau pikirkan. Pasti ada seseorang yang menghasutmu di belakangmu. Karena kau ingin membangkitkan opini publik untuk membuat tunanganku marah, tolong siapapun yang ada di belakangmu, dan membuat keluarga Veloes merasa tidak enak, aku akan bunuh diri agar kau menanggung akibatnya. Cobalah jika kau tidak percaya padaku. Alba menggertakkan giginya setelah mengatakan itu. Dia telah mengungkap sepenuhnya rencana Cornelius. Akan tetapi, Cornelius tidak berencana untuk mengakuinya. Dia cukup kuat. Meskipun dia terekspos, dan tangannya terkepal erat, dia masih bisa menjawab dengan tenang, Nona Alba, Anda menuduh saya secara salah. Semua orang tahu saya mengagumi Anda. Saya tahu Anda akan segera menikah dengan orang lain dan saya tidak akan punya kesempatan lagi dengan Anda. Tidak bisakah saya minum dan makan bersama Anda sebelum Anda menikah? Persetan dengan itu. Cornelius, ini keputusan terakhirku, apapun yang kau katakan. Kau harus membiarkanku pergi dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, atau kau bertindak dan aku akan bunuh diri di sini. Aku ingin melihat apakah kau sanggup menanggung konsekuensinya. Pilih saja. Suasana menjadi hening sebelum suara tawa keras terdengar. Bab 1668. Hahaha. Hahaha. Sumber tawa ini tidak lain adalah Cornelius. Alba mengerutkan kening saat mendengarkan tawa gila Cornelius, dan pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Dia punya firasat buruk. Apakah orang ini akan melakukannya? Apakah dia tidak tahu akibat apa yang akan ditanggungnya jika aku bunuh diri dan mengungkapnya? Dia tidak hanya harus menanggung tekanan dari keluarga Veloes, dia bahkan harus menanggung tekanan dari pria itu. Setelah tertawa, Cornelius berkata dengan suara yang sangat muram, Alba, kamu sangat pintar. Seperti yang diharapkan dari seorang wanita berbakat yang terkenal di benua suci pusat, kamu dapat memikirkan hal seperti itu dan mengancamku dengan bunuh diri. Sayang sekali kamu meremehkanku. Jika aku berani datang ke sini, itu berarti aku telah membuat cukup persiapan. Percaya atau tidak, bahkan jika kamu bunuh diri di sini hari ini, tidak ada yang akan terungkap, dan aku, Cornelius Lightfoot, akan tetap dapat hidup dengan nyaman. Cornelius, dinding punya telinga. Terkadang terlalu percaya diri bukanlah hal yang baik. Jawab Alba. Kata-kata Cornelius membuatnya bernapas lega. Apakah orang ini mencoba membungkam semua orang? Ada murid langsung dari seorang santo suci di kapal. Alba tidak percaya bahwa David, murid langsung seorang santo suci, tidak akan memiliki cara apapun untuk menyelamatkan hidupnya. Benarkah? Kalau begitu aku benar-benar ingin mencoba, dan aku tidak percaya kau akan bunuh diri. Tidak. Kalau begitu, ayo, aku akan membuatmu percaya. Kedua belah pihak kembali terdiam. Cornelius sedang bertempur sengit di dalam hatinya. Dia ingin bertaruh bahwa Alba tidak akan bunuh diri. Sementara itu, Alba juga bertaruh bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun. Keduanya sedang berjudi dan sekarang, pemenangnya akan mengambil semuanya. Cornelius merasa, sekalipun ia kalah taruhan, kejadian hari ini tidak akan tersebar asalkan semua orang yang berada di bawah komando Alba bisa dibungkam. Kali ini, dia hanya membawa orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Jika dia menang taruhan,
dia bisa mendapat kepercayaan dari majikannya. Dengan demikian, ia akan mendapat jaminan saat berkompetisi memperebutkan posisi kepala di kemudian hari. Alba juga sangat gugup saat ini. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kelangsungan hidupnya. Dahi dan telapak tangannya sudah berkeringat. Beberapa pembantu dan pengawal mengelilinginya, siap bertarung sampai mati. Nona Alba, jangan khawatir. Jika lawan bergerak nanti, kami akan segera mengambil pil penghancur darah dan menggunakan nyawa kami untuk bertarung sampai mati untuk mencoba menciptakan celah bagimu agar bisa bertahan hidup, kata salah satu penjaga terkuat. Nona, nanti saja kabur, kami akan berusaha sekuat tenaga menghadang musuh untuk Anda, kata seorang pembantu. Senyum pahit muncul di wajah cantik Alba di balik kerudungnya. Cornelius datang dengan persiapan. Kalau mereka benar-benar bertarung, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tidak, kalau Cornelius bergerak, sebaiknya kalian kabur sendiri. Kalau kalian bisa lolos, kembali dan ceritakan kejadiannya pada keluarga Fellows supaya mereka bisa membalaskan dendamku. Nona, berhenti bicara. Cornelius datang dengan persiapan kali ini, jadi mungkin tidak ada dari kita yang akan lolos. Pada saat ini, Alba memikirkan David. Mengapa murid Sang Santo Suci belum keluar juga? Tidak mungkin David tidak mendengar apa yang dikatakannya kepada Cornelius. Cornelius juga menyatakan bahwa dia akan membungkam semua orang. Bagaimana David bisa duduk diam? Bab 1669. Suasana tegang tidak berlangsung lama. Tepat saat Alba bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan David sekarang dan mengapa dia tidak muncul. Dua lelaki tua tiba-tiba bergegas keluar dari pesawat luar angkasa mewah milik keluarga Lightfoot. Mereka sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka datang ke bagian belakang kapal dagang keluarga Fellows untuk mencegah siapapun di dalamnya melarikan diri. Yang lainnya langsung ke depan. Mengulurkan tangan kanannya, sebuah lengan emas raksasa muncul dan meraih kapal dagang itu. Kalau seseorang berada di tingkat penguasa alam abadi, dia dapat menggunakan tubuh emas abadi sesuai keinginannya dan secara selektif hanya menggunakan bagian tertentu saja. Dengan kata lain, setiap bagian tubuh seorang Sovereign Ranker dapat langsung berubah menjadi tubuh emas abadi dan juga mengendalikan ukurannya sesuai dengan situasi tertentu. Ini tidak seperti pangkat penguasa yang hanya bisa mengubah seluruh tubuh mereka menjadi raksasa emas jika mereka ingin menggunakan kekuatan tubuh emas abadi. Pada saat ini, lelaki tua itu mengubah tangan kanannya menjadi wujud tubuh emas abadi. Bagian tubuhnya yang lain tetap tidak berubah. Dengan cara itu, ia akan lebih fleksibel dalam pertempuran dan dapat ditarik kembali dengan bebas. Pada saat yang sama, ia dapat memusatkan kekuatannya di satu tempat tanpa tersebar. Ukuran telapak tangan emas itu pas, dan cukup besar untuk mencengkeram kapal dagang keluarga Fellows. Alba terkejut saat melihat lelaki tua itu. Oh tidak, mereka adalah Sovereign Ranker. Bajingan Cornelius itu sebenarnya ingin mengambil tindakan. Apa yang harus saya lakukan? Tak seorang pun orang yang dia bawa dalam perjalanan ini dapat menghentikan kedua Sovereign Ranker ini. Apakah benar-benar perlu baginya untuk bunuh diri demi mempertahankan kepolosannya dan kestabilan keluarga Fellows? Alba tidak ingin mati sekarang. Meskipun dia seorang wanita, dia ambisius. Sejak muda, Alba adalah yang terbaik di generasinya di keluarga Fellows. Akan tetapi, karena dia seorang putri, para tetua keluarga Fellows tidak pernah menghargainya. Tidak peduli seberapa hebatnya dia tetap tidak bisa menjadi pewaris keluarga Fellows. Alba tidak senang dengan hal ini, jadi dia ingin mengubah status quo. Dia ingin membuat dinosaurus dari keluarga Fellows menyesal karena tidak menganggapnya serius. Namun, sekarang setelah dia bertemu dengan bajingan itu hari ini, semua ide dan aspirasinya hancur berantakan. Alba sekarang hanya punya dua cara untuk melanjutkan. Salah satu caranya adalah dengan bunuh diri sebelum Cornelius menangkapnya, yang juga dapat menjamin stabilitas sementara keluarga Fellows. Yang lainnya dipaksa menaiki kapal Cornelius. Di masa depan, bukan hanya dia yang akan dituduh perselingkuhan, tetapi keluarga Fellows juga akan menderita karenanya. Orang-orang itu selalu mengincar keluarga Fellows,
jadi mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mencaplok mereka sepenuhnya. Selama pergumulan internal Alba yang singkat, raksasa emas milik lelaki tua itu mencengkeram kapal dagang. Mereka meningkatkan pertahanan kapal dagang untuk menghalangi tangan emas raksasa dari luar. Ketika tangan emas raksasa milik lelaki tua itu terhalang, dia tersenyum menghina. Mereka ingin memblokir tubuh emas abadi dari Sovereign Ranker dengan kekuatan kecil ini. Wah, angan-angan saja. Orang tua itu sedikit mengencangkan tangan emas raksasanya. Menabrak. Sebuah suara yang membuat semua orang di kapal dagang ketakutan bisa terdengar. Kemudian, seluruh sistem pertahanan kapal runtuh total. Pertahanan kapal dagang itu begitu rapuh di hadapan lelaki tua itu, sehingga mudah sekali ditembus. Setelah menghancurkan pertahanan kapal dagang, lelaki tua itu tidak melanjutkan untuk menghancurkannya. Jika dia ingin membunuh orang-orang ini, dia akan menghancurkan kapal itu tanpa ragu-ragu. Setelah pukulan ini, tidak ada seorang pun di atas kapal dagang yang akan selamat. Namun, tujuan perjalanan lelaki tua itu adalah untuk menangkap Alba, gundik muda ketiga keluarga Velowes, bukannya membunuh semua orang. Dia menarik tangan emas raksasanya dan bergegas ke ruang kendali kapal dagang dalam sekejap. Tubuhnya yang keras bagaikan tahu di hadapan lelaki tua ini. Bab 1670. Wah! Orang tua itu menghancurkan badan kapal. Dia datang ke ruang kontrol untuk menangkap Alba dari kerumunan. Dia sangat cepat. Setelah menerima perintah dari Cornelius untuk menangkap Alba hidup-hidup, lelaki tua itu hanya butuh beberapa saat untuk menghancurkan sistem pertahanan kapal dagang keluarga Velowes dan akhirnya muncul di ruang kendali. Pada saat Alba dan para pembantu serta pengawalnya bereaksi, lelaki tua itu sudah muncul di ruang kendali. Kekuatan seorang Sovereign Ranker memang mengerikan. Nona, larilah. Kami akan menghadangnya untukmu, teriak seorang penjaga. Para penjaga dan pembantu lainnya juga segera bereaksi. Mereka segera mengambil pil dan bersiap menelannya. Ini adalah pil penghancur darah. Sekali dimakan, ia akan langsung meledakkan darah di seluruh tubuh seseorang. Konsumen akan mengalami peningkatan kekuatan beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Tentu saja harga yang harus mereka bayar juga cukup besar karena mereka harus menyerahkan nyawa mereka. Pil penghancur darah memungkinkan penggunanya mengorbankan nyawa mereka untuk bertarung. Mereka akan menggunakan hidup mereka untuk membuat kekuatan mereka meroket dalam waktu singkat. Meski begitu, bagaimana orang tua itu akan memberi mereka kesempatan? Sekalipun mereka meminum pil penghancur darah, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi lelaki tua itu. Akan tetapi, jika mereka meminum pil penghancur darah, akan merepotkan jika berhadapan dengan beberapa pengawal tingkat abadi. Jika dia sedikit lambat dan mereka menciptakan celah bagi Nona Alba Velowes untuk bunuh diri, itu akan menjadi masalah yang tidak perlu. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, lelaki tua itu berteriak. Kau ingin minum pil penghancur darah? Tidak mungkin. Kemudian, dia memancarkan kekuatan seorang Sovereign Ranker. Ledakan. Kapal dagang itu berguncang hebat. Seakan-akan tidak sanggup menahan tenaga lelaki tua itu. Jika kapal dagang ini bukan sarana transportasi utama Alba dan telah mengalami transformasi khusus oleh Treasure Trove, kapal itu pasti sudah hancur. Walau begitu, ia masih sedikit goyang dan terancam hancur kapan saja. Ruang kontrol berantakan, dan semuanya hancur akibat guncangan. Para penjaga dan pembantu yang hendak meminum pil penghancur darah semuanya terganggu oleh ledakan amarah lelaki tua itu. Setelah itu, mereka hanya bisa berhenti meminum pil penghancur darah. Kemudian, mereka berdiri berdampingan untuk membentuk dinding manusia guna menghalangi Alba. Beberapa penjaga tingkat abadi berdiri di depan sambil memancarkan energi mereka untuk membela Alba. Sebagai pembantu dan pengawal Alba, tugas orang-orang ini adalah melindungi keselamatan Alba meskipun mengorbankan nyawa mereka sendiri. Namun, mereka telah meremehkan kekuatan Sovereign Ranker. Setelah lelaki tua itu memancarkan energinya dan mencapai para pengawal tingkat abadi, energi itu langsung menghancurkan pertahanan gabungan mereka dan membuat semua pelayan dan pengawal yang berdiri di depan Alba terpental. Hanya Alba yang tersisa berdiri di tempatnya sendirian. Seolah-olah dia sedang berada di bawah kutukan dingin.
Jika Alba ingin bunuh diri sekarang, sudah terlambat. Sebab, lelaki tua itu sudah ada di depannya dan hendak menangkapnya. Bagaimana dia bisa punya kesempatan bunuh diri saat seorang Sovereign Ranker mendekatinya? Alba tidak menyangka Cornelius akan begitu tegas hingga mengambil tindakan terhadapnya secepat itu. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Kalau saja dia bunuh diri dari awal, pasti berhasil. Namun, dia ragu-ragu. Tidak ada seorang pun yang ingin mati jika mereka tidak putus asa. Pada saat ini, saat Nona Alba Veloes berdiri di depan Sovereign Ranker, dia tidak punya pilihan sama sekali. Semua konspirasi sia-sia di hadapan kekuatan sejati. Dia tahu pihak lain tidak akan mendengarkannya, tidak peduli apa yang dia katakan. Bagaimana dengan metode lainnya? Sebagai nyonya muda ketiga dari salah satu dari 5 perusahaan dagang teratas di benua suci tengah, dia pastinya memiliki banyak harta. Namun, dia juga butuh waktu untuk menggunakannya. Apakah pihak lain akan memberinya kesempatan untuk melakukannya? Jelas, ini tidak mungkin.